Kalau tidak salah kan Bank Indonesia memberikan proyeksi untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia antara 4,3 sampai 5,3%. Ya memang itu range yang cukup lebar. Kalau berdasarkan data sampai kuartal 1 tentu akan sulit karena di 3 bulan 2020 kita tuh masih beroperasi normal. 3 bulan di 2021 ini masih setengah normal. Jadi kalau misalnya kuartal 1 ini agak menurun, ya itu bukan sesuatu yang mengagetkan. Gitu. Nah, kuncinya adalah di kuartal 2, 3, dan 4. Di mana kuartal 2 orang memperkirakan karena low base, ya, karena tahun lalu penurunan terdalamnya di kuartal tersebut, sehingga kuartal 2-nya akan naik tinggi. Nah, 3, 4 bagaimana? Nah, itu sangat tergantung lagi kembali kepada perkembangan COVID sama vaksinasi. Jadi kalau misalkan target vaksinasi bisa sesuai dengan target pemerintah, katakan mulai kuartal 3 atau 4, sekolah, kuliah, perhimpunan perkumpulan seperti itu sudah bisa kembali normal. Rasa-rasanya sih target BI yang batas atas, jadi yang mendekati 5,3 itu kemungkinan bisa tercapai. Tapi kalau di tengah-tengah ternyata pasien COVID kita juga ikut naik seperti negara Eropa, ya bisa saja tidak seperti dugaan, tapi juga mungkin di kisaran 4%. Jadi memang saat ini sangat tergantung kepada perkembangan daripada penanganan pasien COVID seperti itu. Apakah penanganan pasien COVID ini menjadi satu-satunya sentimen yang bisa menentukan nanti di kuartal 2 dan kuartal 3 kita seperti apa? Kalau sentimen lainnya, proyeksi Anda apa saja? Ya, karena kita sangat mengandalkan konsumsi domestik, suka tidak suka vaksinasi itu masih menentukan. Karena kalau nggak salah kita itu sekitar 60% itu masih tergantung kepada konsumsi domestik. Nah, konsumsi domestik ini yang punya uang takut belanja keluar. Nah, jadi supaya mereka tidak takut dengan divaksin kan mungkin mereka lebih berani. Kemudian sudah ada stimulus-stimulus seperti kalau beli rumah di bawah dengan kisaran harga sekian, itu ada diskon PPNBM. Demikian juga dengan kendaraan. Nah, faktor lain itu adalah dari sisi harga komoditas. Memang betul kontribusi ekspor impor itu tidak terlalu besar dari sisi ekonomi, tapi saat ini kita juga dalam posisi yang diuntungkan dalam hal komoditas yang kita ekspor seperti sawit, batu bara gitu ya, harganya naik. Komoditas yang lebih banyak kita impor seperti minyak bumi, harganya memang naik tapi tidak setinggi kenaikan batu bara. Sehingga kita punya neraca dagang masih surplus. Nah, harga komoditas yang baik ini tentu juga akan menjadi salah satu yang menopang pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun. Jangan lupa untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store untuk terus mengikuti perkembangan berita ekonomi dan bisnis terkini.